tugas lainnya. Terima kasih. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan, dan yang kedua tentang perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Oke, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya nggak ya? Tanaman juga butuh air loh teman-teman, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman juga memiliki banyak manfaat loh bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Nah, karena merawat tanaman itu merupakan salah satu kegiatan menjaga alam ya teman-teman. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman loh. Apa saja ya faktornya? Lalu apa sih pertumbuhan tanaman itu? Terus apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman. Itu dipengaruhi oleh yang pertama, genetik dari induknya. Genetik dari induknya itu menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah karena hormon. Hormon adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman. Nah, itu meliputi yang pertama, nutrisi berupa pupuk. Nah, yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis. Yang ketiga, air dan kelembaban. Yang keempat, suhu udara. Dan yang kelima, kesuburan tanah. Bahasan selanjutnya adalah tentang perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Nah, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Cara perkembangbiakan yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Nah, biasanya tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Cara perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui menanam biji. Nah, perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan secara alami dan yang kedua dapat